Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Ali Safaan, Pak Dr. Jimmy Usmanan, kemudian Budian, Direktur PSHK yang sudah menyiapkan acara ulang tahun dengan gelar ilmiahnya, dan Mbak Bella sebagai moderator, dan para pemerhati konstitusi dan demokrasi di Indonesia yang hadir pada acara webinar siang hari ini. Saya diminta untuk melihat dalam posisi eksekutif ya, kredibilitas lembaga negara tetapi eksekutif. Tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ali Safa dan Pak Jimmy Ushunan. Mungkin ada irisan karena memang eksekutif tidak bisa berdiri sendiri di situ. Izin saya akan share screen. Baik, saya diminta untuk membahas menguji kredibilitas lembaga eksekutif. Saya akan coba memulai dengan mengambil cuplikan dari artikel yang ditulis oleh Yudi Latif di Kompas 6 Mei 2021 dengan tajuk judulnya Penghancuran Pencapaian ya. Sudah cukup lama demokrasi reformasi itu berlangsung di tempat kita, tentang kita tetapi tanpa kita. Jadi kata demokrasi menjadi mantra suci yang terus diwiridkan. Tetapi rakyat kebanyakan sebagai sang demos terus dipinggirkan. Pendakwaan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga terus didengungkan di panggung pencitraan. Tetapi nilai-nilai kontra demokrasi menelikung lewat pintu belakang prosedur demokrasi dan menikam demokrasi dari balik selimut. Ini untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kita yang ingin konsisten dengan pilihan politik hukum kita ketika reformasi kemudian amandemen untuk memilih demokrasi sebagai sistem dalam kita bernegara. Tetapi ternyata dalam perjalanan sejarahnya kita ini masih tersiap-siap untuk menuju posisi itu gitu. Tadi sebagian sudah diuraikan juga tidak di semua lembaga negara kondisinya baik-baik saja. Tapi inilah PR kita bersama dalam konteks kita bernegara. Jadi kita ingin membangun atmosfer keilmuan kita itu untuk berkontribusi secara positif kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020, laporan dari The Economist Intelligence Unit, skor Indeks Demokrasi Indonesia 6,3, turun dari tahun sebelumnya 6,48. Raihan ini merupakan terendah selama 14 tahun terakhir, sekaligus menempatkan Indonesia pada kategori demokrasi cacat. Nah, mungkin tadi diantaranya juga persoalan-persoalan yang diungkap oleh Pak Jimmy maupun Pak Ali Safaan. Kondisi penurunan indeks demokrasi ini diakui oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Beliau mengatakan saat ini demokrasi Indonesia menghadapi gangguan yang dapat mengancam ikatan kebangsaan. Sejumlah pihak memanfaatkan asas demokrasi untuk hal-hal yang mengancam keutuhan bangsa dengan melakukan kekerasan, intoleransi, dan peredaran berita bohong atau hoax yang dapat memecah belah masyarakat. Kebangsaan dan demokrasi seharusnya berkembang dan berjalan seimbang. Tetapi saat ini rupanya pincang, karena yang satu mengintervensi yang lain, bukan menguatkan. Korupsi yang merajalela tidak bisa dimungkiri, itu merupakan ekses proses demokrasi. Para pejabat yang terlibat korupsi merupakan orang-orang yang terpilih dari pemilu yang demokratis. Mungkin bisa dibaca Kompas kemarin, gitu ya, 2 hari yang lalu atau kemarin ya, itu menarik sekali bagaimana keluhan kepala-kepala daerah yang berusaha untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tetapi ada gangguan dari aparat penegak hukum yang kemudian ujungnya memeras gitu ya. Begitupun himbauan dari Pak Luhut waktu itu juga pernah gitu ya. KPK jangan terlalu memaksa atau menekan kepala-kepala daerah gitu ya, supaya pembangunan di daerah juga berjalan. Nah, harusnya kan dibentuk sistem gitu ya. Sistem yang dulu pernah dipelopori oleh Bojonegoro dengan istilah prozoro gitu ya, yang dibakukan ke dalam peraturan bupati ya, bahwa semua
semua proyek di daerah itu akan bisa diketahui karena diupload di dalam website Pemda untuk dilihat siapa pemenang tendernya, apakah juga dengan cara-cara yang transparan dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian indeks persepsi korupsi di tahun 2022 kemarin manajer Dewan Riset dari Transparansi Internasional Indonesia itu menyampaikan bahwa indeks persepsi korupsi tahun 2022 untuk Indonesia itu merosot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 di tahun 2021. Nah, IPK atau indeks persepsi korupsi ini menjadi titik terendah sejak 2015. Perolehan ini menjadi juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau menurun 14 angka dari tahun 2021 yang mencapai ranking 96. Nah, ini instrumen yang untuk melihat tadi apakah sebenarnya lembaga legislatif kita ini memiliki kredibilitas, bisa dilihat kredibilitasnya. Karena ini tidak tunggal pasti gitu ya, karena eksekutif itu tidak hanya Jakarta tetapi di seluruh Indonesia yang berangkai dalam konteks satu kepemimpinan sistem presidensil yang di daerah itu melalui pemerintahan daerah. Ada 13 dari 13 sumber survei itu 8 sumber yang digunakan sebagai acuan. Nah, terutama di politik service, risiko politik yang merosot paling tajam itu poin yang turun paling besar ya. Artinya para pelaku usaha sepanjang tahun 2022 menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia. Nah, ini juga menjadi catatan yang mungkin bagaimana sebaiknya pilkada yang akan datang ini di 2024 ataupun pemilu ya. Kalau yang kemarin ketika pandemi COVID itu Prof. Mahfud menyampaikan 82% calon kepala daerah didanai oleh cukong. Kemudian calon tunggalnya juga bertambah gitu ya. Nah, ini nanti kira-kira di 2024 apa yang terjadi gitu ya. Kalau kemudian ini persoalan risiko politik ini masih dikeluhkan oleh dunia usaha gitu ya. Padahal kita sudah memberi fasilitas yang banyak sebenarnya dengan kemudahan untuk berinvestasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Jimmy terkait dengan bagaimana legislasi yang dilakukan karena eksekutif juga bersama dengan parlemen menyusunnya gitu ya. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja serta pembentukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Undang-Undang IKN yang disusun dan disahkan serba cepat dan kurang beri ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Ternyata undang-undang itu gitu ya, belum sampai 2 tahun berjalan sudah mau direvisi kembali. Nah, kalau Undang-Undang P3 karena ada putusan MK yang harus mengakomodir omnibus, juga kemudian mengakomodir putusan terkait dengan meaningful participation. Kemudian Undang-Undang IKN juga sekarang sedang dalam proses untuk perubahan gitu ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang didalilkan di dalam Perpu itu sebenarnya sudah dilakukan perubahan, tetapi tadi sudah dikritisi oleh Pak Jimmy bahwa kalau kemudian tindak lanjutnya itu berupa dikeluarkan dalam bentuk Perpu itu bertentangan, tetap masih bertentangan dengan putusan 91 2020. Dan Undang-Undang MK yang baru saja direvisi sekarang mau direvisi lagi mungkin terkait dengan selain umur juga terkait dengan proses untuk rekrutmen pengusulan dari 3 lembaga itu apakah 3 lembaga yang mengusulkan itu bisa melakukan tindakan semau-maunya di tengah jalan seperti yang sudah terjadi dalam kasus di MK gitu ya. Nah, ini nanti yang kita perlu khawatir kalau itu terjadi lagi terjadi terkait dengan apa yang dipraktekkan kemarin karena itu akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang Ibu Kota Negara sejak digagas akan berpindah di ibu kotanya dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara hingga disahkannya Undang-Undang IKN itu sudah mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Selain dinilai konsepnya Undang-Undang IKN tidak jelas, dibuat tergesa-gesa dan tertutup,
juga tidak melibatkan partisipasi publik secara masif. Nah, ini sudah ada pendaftaran kalau nggak salah waktu itu 10 permohonan gitu ya, yang satu kemudian dicabut kembali terkait uji gitu ya, pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang IKN. Itu menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut berperan mengkritisi undang-undang itu sudah meningkat. Jadi ini menurut saya sisi positifnya demokrasi yang kita pilih itu, masyarakat sekarang sudah mulai ada kesadaran untuk ikut berpikir bersama-sama gitu ya, meskipun bukan menjadi anggota parlemen tetapi ikut berkiprah untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap apa yang ingin dibentuk oleh kekuasaan. Dalam hal ini misalnya dalam bentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. Dan terbukti ternyata sekarang Undang-Undang IKN pun juga sedang direvisi gitu ya. Jadi seperti tadi yang dipesankan oleh Pak Dr. Jimmy ya, sebaiknya ada ruang yang partisipasi yang cukup, nggak perlu buru-buru. Untuk apa buru-buru gitu ya. Kalau memang itu sudah akan menjadi kebijakan pemerintah, masyarakat pasti akan mendukung. Kalau prosedurnya, prosesnya, juga substansinya itu tidak keluar dari spirit yang ingin dibangun dari jalur konstitusi maupun demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian Perpu tadi sudah dibahas. Saya membacakan di konsiderannya itu kan menyatakan bahwa untuk melaksanakan putusan MK 91 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang nomor 11. Nah, dalam pandangan saya tindakan ini merupakan pembangkangan Presiden terhadap putusan MK 91. Karena pembentukan Perpu itu hak subjektif Presiden, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 22, sementara yang diamanatkan oleh pertimbangan MK di putusan 91 itu justru mengarah kepada partisipasi yang bermakna gitu. Kalau pakainya kemudian Perpu kan tidak tepat, tadi sudah dibahas oleh Pak Jimmy. Perintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih bermakna kemudian ditepis begitu saja oleh Presiden. Dalam bahasa saya, lagi-lagi Presiden mengabaikan partisipasi publik karena perintahnya dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja dulu didalilkan oleh buruh itu kurangnya partisipasi publik. Putusan MK-nya mengatakan harus dilibatkannya partisipasi publik secara bermakna, tetapi itu pun juga tidak dilakukan melalui Perpu Cipta Kerja ini nomor 2 tahun 2022. Nah, kemudian demokrasi digugat karena dalam prakteknya hanya menjadi alat seremoni atau demokrasi formal dalam pandangan Prof. Mahfud, yang menjadi pemilu hanya sebagai momentum untuk merampas hak rakyat melalui pungutan suara yang bisa dibeli dengan harga murah. Praktiknya demokrasi hanya menyediakan waktu sekitar 5 menit kepada rakyat untuk memberikan hak suaranya di dalam pemilu, yang setelah itu hak-haknya dipestaporakan oleh mereka yang terpilih melalui sistem politik yang oligarkis. Ini pandangan Prof. Mahfud. Nah, kemudian di Kompas 17 Februari 2023, Anies Baswedan pernah menulis meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Dalam tulisan itu disampaikan bahwa demokrasi itu adalah sebuah jalan panjang yang perlu terus kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja, taken for granted. Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pintas pembangunan. Kita memilih demokrasi sebagai ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menandakan. Basis dari demokrasi adalah trust. Wes wayahe, ini dalam bahasa Jawa ya, mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan itu akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama, yakni menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, dan menguatkan landasan demokrasi elektoral. Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua, menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara, terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu.
Juga ada satu tulisan dari CSIS ya, peneliti senior Rizal Sukma, sebagai sistem politik demokrasi tentu bukan sesuatu yang abadi, bersifat abadi, permanen atau hidup selamanya. Demokrasi itu bisa mati dan umumnya kematiannya disebabkan baik oleh orang-orang yang hidup di negara demokrasi itu sendiri maupun oleh orang-orang dari negara lain. Kedua sumber penyebab matinya demokrasi, baik dari dalam maupun dari luar, tentu berinteraksi dan mempengaruhi. Namun, faktor-faktor dari internal sebuah negara lebih penting dalam menentukan tingkat ketahanan sebuah demokrasi. Dan salah satu ancaman besar bagi ketahanan demokrasi adalah meningkatnya keraguan masyarakat terhadap demokrasi. Ada 4 narasi yang perlu terus-menerus disuarakan pada gilirannya dapat mengurangi dan menggerogoti kepercayaan publik atas manfaat dan pentingnya demokrasi. Pertama, narasi yang mempersoalkan relevansi dan kredibilitas demokrasi. Kedua, narasi bahwa demokrasi baru bisa diterapkan setelah terpenuhnya sejumlah prasyarat berat dan sulit. Ketiga, narasi yang menilai demokrasi sebagai sistem yang gagal menjaga stabilitas dan kemakmuran. Keempat, narasi bahwa ada 1-2 kelompok masyarakat dalam sebuah negara yang memiliki kepercayaan yang lebih baik atau lebih unggul dari kelompok yang lain. Nah, jadi demokrasi dan pelaksanaannya sudah barang tentu harus perlu dan penting untuk dikritik. Namun kritik dilakukan bukan untuk membunuh demokrasi. Maaf, melainkan untuk menyempurnakan. Persoalan utama bukan pada makna atau ide demokrasi itu sendiri, melainkan ada pada bagaimana demokrasi itu dipahami dan dijalankan. Salah satu tema sentral ketika kita membicarakan masyarakat sipil dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik adalah isu penguatan sipil, terutama ketika berhadapan dengan negara dan pemberdayaan peran dalam perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Ini searah dengan apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh dua pembicara sebelumnya. Ada 2 level yang dapat diajukan untuk didiskusikan. Pertama, level individual sebagai bahan dasar pembentuk masyarakat sipil. Yang kedua, level kelompok atau keagenan yang dibentuk untuk melakukan agregasi kepentingan individu. Nah, keduanya ini menentukan kuat tidaknya posisi dan berdaya tidaknya peran masyarakat. Jadi kalau saya melihat bagaimana MK ingin mendorong meaningful participation, sebenarnya di situ satu langkah untuk ke arah penguatan demokrasi itu bisa melalui meaningful participation itu. Nah, proses kebijakan yang terbuka dan partisipatif itu menjadi salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik. Dengan membuat proses kebijakan menjadi lebih terbuka, stakeholders akan dengan mudah memahami alasan sebuah tindakan perlu dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga dapat dengan mudah mengetahui keinginan yang sebenarnya dari pemerintah ketika pemerintah melaksanakan sebuah kebijakan tertentu. Oleh karena itu, stakeholders dapat dengan mudah mengambil sikap mendukung atau menolak kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Melibatkan stakeholders dalam proses kebijakan publik bukan hanya membuat kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan stakeholders, tetapi juga membuat stakeholders turut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan itu. Jadi tata pemerintahan yang sangat tertutup itu sangat tidak baik. Apalagi tergesa-gesa, tertutup, kemudian tidak menginginkan ruang publik untuk terjadinya diskursus untuk satu kebijakan, itu sangat tidak baik. Tetapi ketika menjelang pemilu mereka mendatangi masyarakat untuk minta suaranya. Tapi setelah terpilih mereka menutup diri. Seolah-olah aspirasi masyarakat itu sudah selesai. Tinggal bagaimana masing-masing anggota dewan ini mengimplementasikannya. Nah, ini yang kemudian kita terus harus memperkuat civil society dalam konteks bernegara supaya ada keseimbangan kekuatan antara peran sipil yang berhadapan dengan negara, juga bagaimana negara mengelola kekuasaan yang sudah dilimpahkan melalui daulat rakyat ketika pemilu, sehingga ada kontribusi yang positif dan sinergi antara kekuasaan yang ada di level atas dan yang ada di level bawah. Nah, mungkin itu pengantar saya untuk diskusi. Terima kasih, saya berikan kepada
Mbak Bella sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.